Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sumedang Podcast ya tentunya. Di sini saya Marsha Konita sebagai host. Di sini ada Gilang Berbi ya. Hai. Sampurasun ya. Sampurasun buat channel Sumedang TV Raya ya. Ya. Mantap. Di sini Gilang, boleh nggak sih aku nanya-nanya tentang Gilang gimana sih kehidupannya selama ini gitu, dari awal ngerintis konten YouTube ya tentunya sampai sekarang besar, udah 1,2 juta subscriber ya ternyata. Alhamdulillah. Ya, tentunya di sini juga pastinya penuh perjuangan ya, dari nol tuh nggak gampang gitu. Betul banget ya. Langsung aja kali ya aku nanya. Di sini aku mau nanya, kenapa sih namanya Gilang Berbi gitu? Dari mana sih itu gitu? Banyak tuh yang nanya kayak itu tuh, banyak tuh sebenarnya. Kenapa sih namanya Gilang Berbi? Kenapa namanya Berbi? Sebenarnya gini teh, iseng-iseng. Dulu kan waktu sebelum terjun ke YouTube, main kan di Facebook dulu tuh kan ya. Suka ganti nama, Gilang Cherry, Gilang. Jadi nama buah-buahan. Gitu, dulu pernah nama buah-buahan terus dipakai di Facebook, dan akhirnya bikin Instagram namanya Gilang Berbi kayaknya lucu deh gitu. Jadi intinya nama Gilang Berbi itu sebenarnya bukan suka Berbi gitu ya. Tapi buat gimana cara orang untuk gampang gitu, menarik kita gitu. Soalnya logo ya, logo gitu. Gilang Berbi itu. Kok unik Berbi namanya gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau soal Berbi itu kayak gitu. Soal nama Gilang Berbi itu sebenarnya buat menarik perhatian orang aja gitu. Kan semua orang taunya Gilang Berbi ya tentunya. Kalau boleh tahu nama asli AA tuh siapa gitu? Gilang apa? Kalau nama asli itu Gilang Pratama. Oh, Gilang Pratama. Gilang Pratama, ya. Gilang Pratama. Terus dilihat di Instagram juga dulu sering photoshoot kayak gitu ya, model kayak gitu, sering ngonten. Iya, foto-foto, jadi beralih ke YouTube gitu sampai sekarang namanya udah sukses gitu ya. Iya. Jadi dulu tuh sebenarnya fotografer sih. Oh, fotografer ya. Fotografer. Nah, dari situ suka video-video sinematik, gitu ya. Suka video-video sinematik, dan akhirnya temen ngerekomendasiin, "Lang, kenapa nggak terjun ke YouTube aja gitu kan?" Dulu nggak tahu YouTube tuh kayak gimana gitu kan, nggak tahu YouTube bisa menghasilkan, nggak tahu prank itu apa, nggak tahu. Iya, waktu itu lagi zaman prank ya. Lagi zaman prank di trending gitu kan, prank itu. Lang, kenapa nggak bikin prank? Dikira tuh prank tuh nama orang ya, nggak tahu gitu. Si prank itu apa sih gitu kan? Orang-orang suka bilang, "Lang, bikin prank, bikin si prank. Si prank tuh siapa sih gitu?" Bukan si prank itu siapa, tapi prank tuh kayak gini. Ada satu temen ya, satu temen nyontoin, "Ini prank tuh kayak gini." Oh, video jahil ke orang gitu. Oh iya, oke deh. Nah, emang aku kan orangnya humoris gitu lah kan. Humoris. Jadi akhirnya dari situ bikinlah suatu konten iseng-iseng sih sebenarnya, iseng-iseng sama kakak. Kakak Ramadinisa itu. Waktu itu pertama ngonten muntah darah. Oh, muntah darah. Yang sekarang hampir 6 juta itu ya penonton ya. Sampai viral. Itu nggak nyangka. Malahan sampai takut loh itu. Sampai takut tuh karena satu hari tembus 1.200.000 gitu ya. Satu hari itu. Pas begitu bikin konten prank muntah darah. Terus ke temen yang yang ngasih tahu si prank itu kan, namanya si Andri. Andri, ini gimana, ini viral gini, ini takut ya, itu kan awam gitu ya, takutnya jadi masalah atau gimana. Itu tuh bagus katanya gitu kan. Itu tuh bagus, jadi gimana ya, sebenarnya jadi dikira aku tuh mau jadi apaan ya,
Aduh, sok hesenya nyari hesenya ari orang Santai ya, Sundanya, santai. ari orang Sunda mah da Tidak sok bisa hese gitu diungkapkan tah dengan ngungkapkeun teh. kata-kata. Da biasana ngeprankna orang Sunda ya mah guys, gitu nya Gilang Barbie mah. Jadi karena Indonesia teh Iya. jadi rada balelol. Janten kumahanya campur aduk lah Oh, teu iya. naon nya jeung abi mah da barbar ieu. Jadi pas waktu viral itu jadi ketakutan sebenarnya ketakutan takut gimana gitu Iya. karena video itu memang melesat langsung 1 juta dalam 1 hari gitu kan ya takut di ini gimana video ini itu bagus sebenarnya lah itu tuh lu tuh udah sukses jadi YouTuber katanya gitu. Nah dari situlah mulai terjun ke YouTube gitu mulai ke hartos lah gitu. Iya. Dilihat-lihat juga sama kakak ya yang justru Meledak tuh yang sama meledak kakak, tuh ya. iya. Soalnya pernah nonton tuh rame di repost di TikTok, Di TikTok, di iya. Instagram tuh Betul, sampai betul, nonton betul. pada kepo justru yang sama kakak yang itu suka. Betul. Terus gimana sih awalnya dari yang itu tuh bisa meledak itu tuh jadi kan kayak apa ya kita tuh harus bikinin gimana lagi ya caranya biar terus ningkat gitu jalan gitu kadang sih overthinking bingung gitu ini mau Betul. bikin konten apa lagi nih ada nggak ngerasa kayak gitu sampai sekarang gitu Sering sampai sekarang tuh makanya kemarin Gilang kenapa jarang konten karena di prank itu susah loh. oh iya Satu konsep tuh harus benar-benar mateng kan orang yang di prank itu kan namanya prank itu kan orang harus nggak tahu kan gitu, Iya. nggak tahu itu kan Harus. keduanya konsepnya itu harus mateng gimana nih caranya buat orang ke prank sama kita dan keduanya yang bikin susah tuh bikin pranknya itu apa gitu ya soalnya kan sekarang tuh banyak yang bikin Iya, konten iya. prank gitu jadi prinsip saya tuh pengen pranknya tuh berbeda dari orang lain gitu makanya saya sekali ngupload tuh kayak warung terbang kan kemarin Oh, tuh iya, warung terbang iya, itu kan terbaru. nggak ada yang bikin kayak gitu Iya. emang bener-bener susah sih susah ya. kalau susah ya susah emang sih kalau dibilang susah ya emang susah gitu jadi bener-bener harus butuh waktu untuk bikin konsep prank itu nggak semudah itu gitu Di tentunya kan konten juga nggak selalu tentang prank ya. Aku lihat-lihat di situ juga ada kayak eksperimen sosial Betul. sama ODGJ yang kayak gitu. Nah, Betul. kalau buat yang ODGJ itu gimana sih, A? Kan biasanya kalau sama yang ODGJ tuh ya namanya juga orang dengan gangguan jiwa pastinya kayak ngobrol tuh nggak nyambung gitu. Ada agak sih kayak yang kaget gitu, itu jadi kultur shock tersendiri gitu buat AA tersendiri gitu. Kayak aduh ini gimana ya gitu enaknya gitu. Terus nyesuaiin lah sama kitanya gitu. Iya. Kalau di ODGJ sih gini Kak. Jadi kita ngonten di ODGJ tuh paling ngobrol sama ODGJ tuh nggak ODGJ banget gitu. Oh, iya. Jadi nggak semua ODGJ itu nggak nyambung gitu. Oh, iya, Ada juga iya. kan di yayasan yang ODGJ bisa nyambung gitu. Iya, yang udah sembuh kayaknya Yang udah setengahnya Iya. sembuh lah kayak gitu. Pernah satu kejadian di Hajat, ada di video YouTube aku, yang sampai orang-orang itu jadi pusat Tasikmalaya itu kan pusat kotanya itu Hajat ya, Oh, Jalan iya, Hajat Haji Zainal Mustafa. Kebetulan kita lagi operasi, wah sama tim Yayasan Mentari Hati lagi nyari ODGJ gitu kan. Dapatlah di Hajat, Oh, iya. dapet di Hajat. Nah udah gitu kita ajak ngobrol baik-baik, Pak kesian. Emang kita kan niatnya kesian kan Iya. ya di jalanan. Kita kan niatnya gimana ya? Jadi sebenarnya sih di yayasan tuh di bimbingnya tuh bener-bener makannya, Iya, minumnya, istirahatnya. istirahatnya dan segala rupanya. Jadi muncik sunamah Bapak Ayu Wang Uwih Kabumi gitu. Iya. Nah, Bapak Ayu Wang Uwih Kabumi. Jadi kita tuh sebenarnya di konten ODG itu bukan nyari orang-orang kan kayak gini. Kebanyakan orang-orang yang ngomen yang nggak tahu gitu ya, yang nggak masih gimana ya? Masih polos itu pikirannya. Lu mah cuman konten doang ke ODGJ teh cuman pengen ngasihin AdSense doang Iya, gitu. iya. Padahal kita tuh dengan setulus hati untuk membawa si ODGJ itu ke rumah, ke Ke rumah yayasan gitu, yayasan. untuk dididik, untuk menjadi sembuh gitu. Nggak 1-2 loh Kak, yang ODGJ sampai sembuh sampai dianterin ke rumahnya. Di Yayasan Mentari Hati itu.
pernah sampai dihajar tuh, wah, sampai ribut sama ODGJ, polisi semua gimbung, orang-orang semua pada ngegimbung, tapi udah tahu, udah paham Iya, karena iya. Gilang Berbi lagi shoot gitu, lagi bawa ODGJ, nggak apa-apa sih, malahan orang-orang tuh ya fair sama kita gitu, membantu. Banyak terus, bukan 1-2 kali tentang ODGJ ngamuk di jalan tuh, wah udah, pokoknya perjalanan itu tuh sungguh Panjang ya, susah-susah gampang. Iya, ternyata susah-susah ngadepinnya gampang ini. sih. Kalau orang biasa, kalau mungkin prank masih bisa diatur kali ya. Kalau itu kan kadang ada yang di luar kendali Betul. kita gitu, kayak gitu. Takutnya kan ada apa-apa nih Betul. gitu. Tapi saya muji loh ke kayak Kriya TV dan Pratiwi dan lain-lain Iya. kan, Cepden di ODGJ itu nggak, kita tuh kalau lemun cek Sunda mah kudu wani leledokan gitu teh. Iya, iya, iya. Newakna gitu kan, terus dina ngamukna gitu, terus dina ngaibakanana. Jadi kita di yayasan tuh sambil mendidik gitu. Oh, Sok sambil mendidik. kan jadi ketua yayasan tuh Padadang kan, namanya tuh Padadang. Sok diajar mersihan kieu, diajar. Itu sampai mandiin loh. Kalau kita udah dapat nih ODGJ, Iya. ke yayasan harus kita mandiin, kita cukurin, mandiin. Emang bener-bener ngedidik aja gitu mah udah gitu. Berarti kebilangnya Agilang tuh sekarang tuh udah jadi relawan yayasan di sana kayak ya? gitu. Oh, kayak gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah gitu. Hmm. Justru dengan adanya YouTubers yang bikin konten ODGJ itu bukan stigma kayak ngituin ODGJ, bawa ODGJ itu, tapi cuman kayak biar masyarakat tuh tahu lebih Betul. dekat sama mereka gitu. Betul. Cara menghadapi mereka tuh baiknya gimana kayak gitu. Soalnya kan kalau stigma orang-orang tuh tentang ODGJ tuh kayak yang gimana gitu, ngamuk-ngamuk. Padahal kan belum tentu Belum gitu. tentu. Yang kayak gitu tuh kayak mental health-nya ya Betul, gitu ya. betul. Harus ditanya ini tuh kenapa gitu. Kalau bukan kita siapa lagi Betul, gitu. betul. Ya bersyukur aja gitu. Bersyukur. Sekarang lagi banyak konten-konten yang ODGJ yang kayak gitu, narik-narik yang Iya. kayak gitu. Jadi positif lah gitu, bagus, positif. bagus. Tapi terkadang netizen ada sih yang ya gitu lah. Nyinyir kayak gitu udah biasa. Ya, Harus pasti kuat-kuat ya. gitu konten kreator tuh. Iya. Padahal kita niatnya tulus gitu kan. Lihat aja itu kan bisa dilihat kan di viewers juga kan, kalau Gilang konten ODGJ itu viewersnya kecil karena emang udah di prank gitu kan, basisnya emang udah lillahi ta'ala gitu, Iya. pengen ibadah aja gitu kan, Gilang pengen sosial gitu. Tapi memang sih perjuangannya, ilmunya sangat besar, hikmahnya sangat besar sekali gitu kalau konten tentang ODGJ itu. Ya jadi bisa Luar biasa. diambil pelajaran hidup ke Betul. kitanya juga gitu ya. Betul betul. Terus sekarang dilihat-lihat lagi sering konten sama Mang Adeng ya. Oh iya, Mang Mang Adeng. Adeng. Itu aslinya Mang Adeng gitu tuh. Oh, Mang Adeng. Iya, kebanyakan orang tuh manggil itu Mang Adeng ya. Oh, Mang Adeng. Padahal Ternyata aslinya Mang Adeng baru gitu. tahu ya Pakai saya. U gitu, pakai U gitu ya kalau Oh, Mang. orang sudah Mang Adeng gitu. Itu dia asal dari Bale Endah. Oh, Balai Endah. Bale Endah Bandung. Ini Mang Adeng itu orangnya sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa Mang Adeng tuh. Jadi dia tuh ya nggak bisa disetting kayak Nggak kayak bisa. neneknya Asel kan, kayak neneknya Asel, Oh iya, nenek barbar natural itu gitu ya, natural, nggak bisa disetting. Jadi tentang perprankan itu kan nggak semua prank itu real Iya. sebenarnya. Semua konten kreator prank nggak semua konten itu real. Jadi ada, kita melihat konsep dulu nih, konsep kayak gini, ini bagusnya gimana nih, disetting apa enggak gitu. Kalau setting ya setting, kalau enggak ya enggak gitu. Takutnya ada kecelakaan. Nah ya, kayak itu. gitu. Kak. Jadi kita jadi konten kreator tuh harus ya pinter-pinter kita lah gitu, pinter-pinter kita untuk bikin konsep dan ya memikirkan itunya, dampaknya gitu kayak gimana kalau dalam permasalahan prank. Jadi kita udah tahu ya, Mang Adeng tuh dibacanya Mang Adeng. Mang Adeng. Mang Adeng Jadi gitu sekarang ya, teman-teman teman-teman. tahu ya, bukan Mang Udah, Adeng, Mang Mang Adeng Adeng. namanya tuh. Pakai U. Mang Adeng. Soalnya dilihat-lihat Itu Agilang. kakaknya itu kameramennya. Oh iya. Ini satu lagi yang soal konten tuh selain di prank tuh ODGJ juga ODGJ. kan. Terus aku lihat-lihat ada yang mistis gitu, mistis. Mistis. prank. Betul. Nah,
prank mistis itu kan bercanda ya, prank bercanda. Kita kan itu ya menurut tadi kan ada yang disetting, Betul. ada yang enggak gitu. Nah, waktu syuting pernah nggak sih ada pengalaman yang kayak di luar kendali gitu? Niatnya bercanda nih karena mistis. Biasanya kalau yang mistis gitu suka ada yang iseng gitu, ada yang ikutan, pernah nggak? Tuh, kameramen. Pernah juga. Kemarin sampai pingsan dia. Yang waktu yang mana? Konten yang mana? Oh, belum diupload sekarang tuh Oh, kontennya. belum. Kemarin Tungguin sampai ya pingsan. nanti. Nanti ada. Jadi kemarin kita bikin prank. Tuh, harus merinding. Merinding. Jadi emang sih Kak, kalau konten konten mistis itu benar-benar ya kita harus kuat-kuat kitanya gitu. Iman gitu, Iya. mental. Dan setiap konten mistis pasti bilang bahwa orang yang bisa. Orang yang bisa, takutnya ada apa-apa ya. Soalnya kan Gilang nggak kagok kan kalau konten mistis di kuburan langsung kan, terus ada. dikubur gitu. Iya. Yang viral itu tuh yang yang meninggal, yang ngaji, yang itu tuh itu Oh, sampai rame banget. yang pakai itu ya apa keranda? Iya, yang keranda yang itu Ngejar rame itu. banget itu. Iya. Sampai di repost di beberapa akun TikTok gitu yang kayak gitu. Apalagi yang prank pocong itu, prank pocong double kill. Oh, double kill. Itu sampai Ria Ricis kan dia ngikutin. Itu yang ngeprank itu, dia kameramen yang sampai ke prank. Dia kan konten itu kan yang awalnya boom viral banget itu setelah yang muntah darah. Oh, yang iya? keduanya kan yang prank pocong double kill. Yang di mobil. Jadi niatnya tuh si kameramen tuh jadi pocong nih. Iya. Ya. Mau nakut-nakutin Nijar, Oh, iya, teman iya, aku. iya. Nggak dikasih tahu bahwa pocong yang kamera itu bahwa di belakang gua ada pocong lagi gitu. Oh. Jadi pas begitu muncul pocong nakutin yang depan, Iya. yang belakang muncul gitu. Ikutan juga. Ikutin, jadi pocong yang di pranknya tuh malah takut gitu. Ya itu orang itu kameramen. Itu cuma sekali itu aja atau ada lagi? Banyak sih, yang Banyak viral sih, banyak. banyak yang- Terus yang meninggal, yang meninggal diyasinin, Oh, iya, terus iya. hidup lagi. Iya, itu. Nah, itu viral sama Trans 7 sama ini sih seringnya sama warga 62 di repost. Oh itu. iya, Trans warga 7, Trans 62 TV, pasti ya. itu. Global Global iya. Global TV masuk itu. Cuman ya sayangnya itu watermarknya suka Iya. dihilangin. Biasanya yang kayak gitu tuh di TikTok TikTok juga yang sama. repost yang Mang kayak Adeng gitu. kemarin yang nikah itu Iya. sampai viewersnya 30 juta. Iya. Itu Gilang Derbynya nggak ada itu. Nggak ada. Padahal misalnya kalau ada watermarknya juga, misalnya atau dihilangin juga atau nonton lah gitu ke YouTube aslinya gitu. Ini ya soalnya kita juga konten Iya. kreator tuh Kita juga kan pakai butuh- modal, pakai iya, butuh itu cuan ya. Iya betul. Pakai modal, pakai tenaga lah, ya pikiran gitu ya. Sekarang mah Iya. pinter-pinternya aja kita sekarang. Jadi konten kreator tuh nggak mudah guys. Terus sekarang tuh lagi sering selain sama Mang Adeng gitu, collab lagi sama siapa gitu atau rencana gitu pengen collab sama siapa nih gitu sama YouTubers lain gitu yang kayak gitu siapa paling nggak? Paling sekarang kita fokus pengen ke film pendek sih. Oh, film pendek. Soalnya kita kan sekarang mau menuju ke bulan suci kan ya. Nah, di bulan suci kita mungkin fokusnya pengen ke film-film pendek lah. Film-film Kita pendek. mau nyoba direct film pendek gitu. Tentang Ramadan kayak Tentang gitu ya, Ramadan ya gitu. pasti. Tentang kalau orang-orang kita hari kecil kan nyemen gitu ya, iya. dan lain-lain gitu. Tapi kita bikinnya dari sekarang Oh, gitu. bikin dari sekarang. Iya, soalnya kan kalau bulan puasa siang hari syuting nggak bisa makan Iya, gitu. nggak bisa makan kayak Jadi gitu. sekarang kita lagi ya project kesana. ngumpulin Project imajinasi kesana. gitu ya. Betul, iya, betul, gitu, betul, gitu. betul. Terus gini kan ngonten tuh dari udah 3 tahun yang lalu ya atau Iya. lebih sih ya? Saya tuh baru 2,5 tahun Oh, kalau 2 nggak tahun salah. setengah, 2 tahun 3 tahun tuh dikit lagi lah, dikit lagi Dikit 3 lagi, tahunan, lagi. 3 tahunan. Ya. Apa namanya kan kemarin tuh pandemi tuh dari awal pertengahan Maret ya 2020.
ada kendala gak sih waktu ngonten kan, soalnya kalau pandemi itu waktu awal-awal ketat banget ya, sampai gak bolehin beraktivitas kerja bahkan di luar ruangan tuh nggak boleh gitu. Ada gak sih kendalanya gitu selama bikin konten di pandemi gitu? Selama pandemi sih alhamdulillah ya nggak ada pengaruh ke konten. Sebenarnya malahan konten tuh jadi konten kreator tuh jadi lebih maju loh. Lebih maju maksudnya banyak idenya gitu atau Enggak, gimana? jadi viewersnya kebanyakan orang di rumah kan. Oh iya, nggak iya, kerja iya, itu. nganggur. Iya, nganggur. Nonton. Jadi, sebenarnya pandemi itu bisa dijadikan kesempatan oleh konten kreator. Gitu. Jadi kita malah sering bikin konten kalau pandemi itu. Iya. Soalnya kan kalau bikin konten itu kan nggak ini kan, kalau ngeprank kan cuman berdua di mobil misalkan, terus di rumah, jadi kan nggak ngelanggar peraturan ini kan gitu. Sebenarnya sih buat konten kreator dengan pandemi ini itu ya terutama AA gitu ya. nggak ngaruh sih, malah jadi bagus gitu, jadi bagus sih kitanya. Orang-orang malah makin banyak di rumah, makin banyak lihat sosial media gitu. Iya betul. Jadi banyak yang masuk viewers tuh lebih banyak, lebih bagus gitu. Oh iya, satu lagi nih apa namanya? Yang tadi AA bahas ya, yang tadi yang suka nyuri tuh video AA yang watermarknya dihilangin kayak gitu. Itu banyak tuh. Itu respon AA gimana sih gitu? Respon aku sih ya nggak apa-apa lah, sodako aja buat dia gitu. Sampai ada yang bikin fanspage. Aku kan nggak punya fanspage YouTube, Facebook ya, nggak punya fanspage Facebook. Sampai ada yang bikin fanspage Gilang Berbi. Itu viewersnya lebih dari YouTube. Yang video nanti dimasuk-masukin, di-postin gitu, ditonton. Jadi, di Facebook ya? Video aku tuh yang di YouTube dia masukin ke Facebook, ke fanspage Gilang Berbi. Iya. Padahal bukan aku itu yang bikin. Gak tahu siapa tuh. Itu viewersnya banyak loh, sampai 20 juta, 30 juta viewersnya, lebih dari YouTube gitu. Terus banyak yang laporan, sampai adalah salah satu YouTuber besar gitu, manajernya yang WA mau bantuin Japri, ya Bang, ini di Facebook Gilang rame, emang ini bener Gilang gitu, kata dia tuh. Perasaan Gilang nggak suka main di Facebook. Iya, itu bukan saya gitu. Itu orang ini. Ya udah kita gugat aja orang, nggak usah lah, biar aja lah, sodako lah. Dah Allah mau apa hilip mainten. Prakawis rezeki mau apa hilip lah, sodako. Hitung-hitung ya beramal lah buat ganjaran kita di akhirat. Dah kalau orang zaman sekarang sih Kak, ya gitulah. Kalau di Facebook soalnya sekarang belum belum ketat peraturannya. Oh iya. Belum ketat, belum ada copyright dan lain-lain gitu kan. Nggak kayak di YouTube ya. Kalau di YouTube kan kalau di post menyuri gitu kan, nyuri video orang tuh kan nggak bisa ya. Kalau di Facebook tuh sekarang ya bebas gitu, bisa nyuri video orang tuh. Makanya ya sekarang orang-orang pada terjun ke Facebook gitu loh. Tapi ya di Facebook. Tahu nggak itu orangnya siapa gitu? Udah pernah nyari nggak niat sama sekali buat niat. Sampai sekarang nggak niat. Biarin aja lah udah gitu. Yeah. Tapi udah pernah ditegur gitu lewat chat? Belum. Suka dilihat-lihat aja, oh ya udahlah nggak apa-apa lah, sodako aja. Buat ini nih, inovasi kedepannya gimana sih sekarang? Inovasi saya kedepannya, saya pengen berkarya lebih baik lagi sih. Berkarya lebih baik lagi, terus pengen channel saya itu manfaat buat semua orang, pasti semua orang, menginspirasi semua orang gitu, buat anak-anak muda tuh biar berkarya gitu kan, biar banyak berkarya lah gitu orang. Sekarang kan udah zaman teknologi yang canggih kayak gini kan, YouTube, jadi anak kecil pun bisa sekarang bisa ngakses gitu kan. Pengen seperti itu sih sekarang, makanya sekarang di konten saya tuh sering ngajak anak-anak kecil gitu, terus anak bapak-bapak pun saya bawa gitu. Harus bisa gitu menjadi, soalnya di dunia sekarang saya tuh pernah dari guru pernah bilang kayak gini, sudah ya. Lang di akhir zaman jelema teh bakal jadi artis gitu. Saya tuh yakin dengan perkataan guru saya itu dulu waktu pesantren, waktu SD, bakal jadi artis. Ternyata benar. Kerasa sekarang gitu.
kerasa sekarang, oh iya betul. Berarti hadis Kanjeng Rasul itu semuanya nggak ada yang bohong. Semuanya memang betul terjadi gitu. Iya. Di akhir zaman itu semua orang bisa menjadi artis itu. Bakal jadi artis, bukan bisa, bakal jadi artis gitu. Makanya sekarang saya tuh pengen inovasinya ya ngerekrut orang-orang tuh ya biar bisa berkarya lah, positif gitu, nggak di jalanan. Sekarang kan banyak anak-anak kecil yang suka nge-BM di jalanan gitu kan. Banyak-banyak anak-anak yang nggak jelas lah di jalanan gitu kan, luntang-lantung. Makanya pengen menginovasi buat anak-anak kecil tuh buat berkarya gitu. Ada anak pang juga tuh, orang Ciamis itu anak pang loh. Dia bisa berkarya sampai subscriber bisa ngalahin udah 3 juta. Namanya apa tuh namanya? Mara FM. Anak pang dia bisa berkarya gitu. Makanya saya bangga dengan dia. Makanya saya tuh pengen gitu ya buat teman-teman semua ya, youtuber pemula buat bisa berinovasi tinggi gitu, berkarya gitu ya, jangan pantang menyerah. Tapi gini, satu ya pesan dari saya, kalau sudah dapat dari nol nih, udah dapat nih AdSense, bisa menghasilkan satu dana, saya lagi pasti merasakan semuanya pasti merasakan kayak gitu. Males bikin konten. Kalau udah bingung ya. Pasti bingung, aduh gimana lagi nih, bikin konten mentok nih. Padahal itu udah alokasi sama gitu, udah kasih jalan. Udah kasih jalan, tinggal kita jalanin. Nah itu godanya di YouTube tuh kayak gitu sih. Tentang konsep konten, keduanya ya itu males. Overthinking juga sih sekarang banyak, justru sekarang tuh makin banyak konten kreator jadi bersaing lah gitu. Betul. Harus masarinnya gimana nih biar menarik penonton gitu. Nah gitu iya. Tapi jangan terpancing sama permainan Yahudi. Karena sekarang YouTube itu dipermainkan oleh Yahudi. Saya tuh belak-belakan ya tentang kalau podcastnya sama orang, karena memang dasar saya tuh dari pesantren kan dulunya ya. Kenapa sekarang banyak YouTuber yang suka yang banyak kontennya tuh 18++, bener nggak? Viewersnya tuh pada gede semua itu. Itu karena dia mengambil AdSense-nya biar banyak, tapi dolarnya tuh nggak kuning hijau. Tapi dengan kita berkarya misalkan prank atau gimana ya, berkarya positif, terkadang dolar itu jadi kuning gitu. Jadi jangan sampailah gitu ya anak-anak muda sekarang gitu kan, jangan sampai terjun ke dunia seperti itulah. Karena sekarang YouTube tuh udah parah loh, udah ya kalau di dunia dunia bebasnya tuh udah parah banget gitu. Konten-konten 18++-nya itu udah banyak tersebar sih di YouTube sekarang. Jadi memanfaatkan orang-orang ya seperti kita lah, orang Islam gitu, memanfaatkan supaya ya tertarik dengan konten tersebut gitu. Tidak 1-2 YouTuber yang tadinya misalkan basisnya dari vlog jadi 18++, nggak 1-2, banyak banget. Karena viewersnya itu yang dicari gitu. Terus kan banyak anak kecil juga yang sekarang pakai Gmail yang justru umurnya tuh dituain gitu, biar bisa ngakses ya. Kayak gitu tuh bahaya. Makanya buat youtuber pemula, youtuber ya, buat anak-anak juga jangan sampai terjun ke hal yang seperti itu. Yang negatif gitu, ya. Negatif kayak gitu. Ya, tuh itu pesan ya dari Gilang Berbi buat konten kreator pemula gitu, buat anak-anak bangsa, buat lebih kreatif lagi dan menilai lagi gitu, bikin konten yang positif gitu, jangan sampai menyalahgunakan teknologi gitu. Mentang-mentang sekarang dunia udah maju, betul. Smartphone udah pintar juga ya, HP gitu, kita menyalahgunakan gitu. Makasih Gilang udah mau luangin waktunya ke podcast Sumedang Podcast ya. Sukses terus buat makasih ya. Podcast ya. Saya bikin video inovasi yang luar biasa lah pokoknya ya.
menginspirasi anak-anak muda, generasi muda, generasi muda dan tua. Yuk, Mantap, sukses terus ya. makasih. Jangan lupa like dan subscribe. Guys. Mantap.